Halo semuanya, selamat datang. Yuk belajar biologi. Kali ini adalah tentang reaksi terang. Materi dalam video ini berbahasa Inggris, namun penjelasan diberikan dalam bahasa Indonesia. Setelah melihat video ini, diharapkan kalian dapat menjelaskan tentang fotosistem dan dapat memahami mekanisme yang terjadi pada reaksi terang. Kloroplas merupakan pabrik energi kimia. Pada bagian tilakoid, energi dari cahaya matahari akan diubah menjadi energi kimia, yaitu ATP dan NADPH. Tilakoid mengandung pigmen klorofil. Terdapat dua jenis klorofil, yaitu klorofil A dan klorofil B. Klorofil A merupakan pigmen utama yang berperan dalam reaksi terang. Sedangkan klorofil B merupakan pigmen aksesori. Perbedaan keduanya terletak pada cincin porfirin, yang mana klorofil A memiliki rantai CH3, sedangkan klorofil B memiliki rantai CHO. Molekul klorofil menyerap gelombang cahaya biru dan merah dan merefleksikan gelombang cahaya hijau. Jenis pigmen yang berbeda akan menyerap panjang gelombang yang berbeda. Puncak penyerapan cahaya pada klorofil A adalah panjang gelombang 430 nanometer dan 664 nanometer. Sedangkan klorofil B pada panjang gelombang 450 nanometer dan 647 nanometer. Pigmen aksesori lainnya seperti karotenoid menyerap cahaya dengan panjang gelombang yang berbeda. Hal inilah yang menyebabkan tumbuhan dalam melakukan proses fotosintesis memiliki spektrum cahaya yang cukup lebar. Fotosistem terletak pada membran tilakoid. Fotosistem terdiri dari reaction center complex yang diselubungi dengan light harvesting complex. Pada reaction center complex terdapat satu pasang molekul klorofil A dan akseptor primer atau primary electron receptor. Light harvesting complex terdiri dari berbagai macam jenis pigmen yang berikatan dengan protein transmembran. Pada saat foton diserap oleh pigmen, energi akan dipindahkan dari satu molekul pigmen ke molekul pigmen lainnya, hingga mencapai pasangan klorofil A pada reaction center complex. Terdapat dua tipe fotosistem pada membran tilakoid, yaitu fotosistem 1 dan fotosistem 2. Penamaan berdasarkan penemuan fotosistem tersebut, yang mana fotosistem 1 ditemukan terlebih dahulu. Perbedaan antara fotosistem 1 dan fotosistem 2 berada pada reaction center complex. Keduanya memiliki pasangan klorofil A yang identik, namun memiliki penyerapan cahaya pada panjang gelombang yang berbeda. Fotosistem 2 dinamakan juga sebagai P680 karena klorofil A melakukan penyerapan cahaya yang optimal pada panjang gelombang 680 nanometer. Sedangkan fotosistem 1 dinamakan P700 karena penyerapan cahaya optimal terjadi pada panjang gelombang 700 nanometer. Pada membran tilakoid terdapat komponen molekuler lainnya yang berperan pada proses pemindahan elektron dari fotosistem 2 ke fotosistem 1, yaitu plastoquinon atau PQ, kompleks sitokrom, plastosianin, dan ferredoxin atau FD. Selain itu juga terdapat NADP plus reduktase yang membantu menghasilkan NADPH. Pada reaksi terang terjadi konversi energi dari cahaya menjadi energi kimia, yaitu ATP dan NADPH. Pada reaksi terang terdapat reaksi fotofosforilasi non-siklik dan fotofosforilasi siklik. Kunci dari transformasi energi ini adalah aliran elektron yang terjadi pada fotosistem dan komponen molekuler lainnya yang terdapat pada membran tilakoid. Transformasi energi diawali dengan penyerapan energi foton oleh pigmen di bagian light harvesting complex pada fotosistem 2. Energi kemudian dipindahkan dari satu pigmen ke pigmen lainnya, hingga mencapai klorofil A P680. Hal ini akan menstimulasi terjadinya eksitasi elektron dari P680 yang akan ditangkap oleh akseptor primer. Fotolisis air terjadi dengan bantuan enzim, yang mana molekul air akan diurai menjadi oksigen, 2 ion hidrogen, dan 2 elektron. Dua elektron ini kemudian akan menuju ke P680 untuk mengisi kekosongan elektron, sehingga tetap stabil. Oksigen akan dilepaskan ke udara, sedangkan 2 ion hidrogen akan disimpan pada ruang tilakoid. Elektron kemudian meninggalkan fotosistem 2.
Elektron dibawa oleh plastoquinon, sitrokrom kompleks, dan plastosianin menuju fotosistem 1. Pada saat plastoquinon memindahkan elektron ke kompleks sitokrom, 4 molekul hidrogen dari stroma masuk ke ruang tilakoid. Keempat ion hidrogen ini bersama dengan 2 ion hidrogen dari penguraian air akan digunakan untuk pembentukan ATP dalam proses yang disebut sebagai chemiosmosis. Ketika pigmen pada light harvesting complex di fotosistem 1 menyerap foton, maka hal ini akan menstimulasi eksitasi elektron dari P700 yang kemudian akan ditangkap oleh aseptoprimer di fotosistem 1. Kekurangan elektron pada P700 akan diisi oleh elektron dari P680 yang dibawa oleh plastoquinon, sitokrom kompleks, dan plastosianin. Elektron dari P700 menuju ferredoksin, yang kemudian dipindahkan ke NADP+ reduktase. Elektron bersama dengan NADP+ dan ion H+ akan membentuk NADPH melalui reaksi yang terjadi pada NADP+ reduktase. NADPH yang terbentuk selanjutnya akan digunakan pada siklus Calvin untuk pembentukan gula. Fotofosforilasi siklik hanya terjadi pada fotosistem 1. Ketika pigmen pada light harvesting complex di fotosistem 1 menyerap energi cahaya, maka hal ini akan menstimulasi eksitasi elektron dari P700 yang akan ditangkap oleh aseptoprimer di fotosistem 1. Elektron ini nantinya akan dikembalikan lagi ke P700 melalui transfer elektron dari ferredoksin, sitokrom kompleks, dan plastosianin. Pada saat transfer elektron akan terjadi perubahan ADP menjadi ATP. Pada fosforilasi siklik tidak akan terjadi fotolisis air, sehingga tidak dihasilkan oksigen. Selain itu, NADPH juga tidak dihasilkan pada reaksi ini. Pembentukan ATP terjadi melalui mekanisme chemiosmosis. Protein transmembran ATP sintase terletak pada membran tilakoid. Pada ruang tilakoid terdapat ion H+ atau proton yang berasal dari fosforilasi air dan stroma pada proses transfer elektron dari fotosistem 2 ke fotosistem 1. Proton tersebut akan ditransfer kembali ke stroma melalui protein ATP sintase. Lewatnya H+ pada ATP sintase akan menstimulasi enzim tersebut sehingga terjadi fosforilasi ADP menjadi ATP. ATP yang terbentuk nantinya akan digunakan pada siklus Calvin atau pada reaksi gelap. Berikut adalah rangkuman singkat pada reaksi terang. Melalui proses fotofosforilasi non-siklik, yaitu dengan perpindahan elektron dari fotosistem 2 ke fotosistem 1, akan terbentuk NADPH. ATP terbentuk melalui mekanisme chemiosmosis, karena adanya perpindahan proton H+ dari ruang tilakoid ke stroma melalui ATP sintase. NADPH dan ATP akan digunakan pada siklus Calvin. Oksigen merupakan byproduct dari fosforilasi air. Oksigen akan dilepaskan ke udara dan tidak digunakan pada reaksi gelap. Untuk menguji pemahaman kalian atas materi yang sudah diberikan, ada 2 pertanyaan yang bisa kalian jawab bersama teman-teman kalian. Pertama, jelaskan bagaimana chemiosmosis dapat menghasilkan ATP. Pertanyaan kedua, menurut Anda, apakah kita dapat menggunakan cahaya lampu untuk menstimulasi fotosintesis pada tanaman? Jelaskan jawabanmu. Referensi pada bahan ajar ini berasal dari buku Biology: A Global Approach, edisi 11 karangan Keppel dan kawan-kawan yang diterbitkan pada tahun 2018 oleh penerbit Pearson. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Dan semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian semua.